Markus pasal 11 ayat 20-26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Baca juga Matius pasal 21 ayat 18-19. Dikutuk sebab tak berbuah. Saudara-saudara, dalam Markus 11 ayat 12-14, Yesus berjalan ke Bait Allah. Dalam perjalanan itu dia merasa lapar. Di jalan itu dia menemukan pohon ara yang subur dan rimbun daunnya. Dia berharap untuk mendapatkan beberapa buah ara untuk sarapan, namun tidak sebiji pun yang bisa ditemukan. Maka Tuhan mengutuk pohon ara itu agar tidak berbuah lagi. Yesus menggunakan pohon ara itu sebagai alat untuk menyampaikan pengajaran. Pohon ara melambangkan bangsa Israel. Baca dalam Hosea pasal 9 ayat 10, Yoel 1 ayat 7. Israel seperti pohon ara ini, memiliki banyak daun tetapi tanpa buah. Israel memiliki semua yang dia butuhkan, kitab suci, mujizat, bahkan Kristus sendiri, untuk menjadi benar di hadapan Allah dan menghasilkan buah baginya. Tetapi Israel tidak menghasilkan apa-apa. Israel dikutuk seperti pohon ara itu. Saudara-saudara, Tuhan bermaksud untuk mencabut Israel dan membuatnya tidak berbuah. Namun demikian, kutuk ini akan diangkat pada hari-hari terakhir. Tuhan akan menanam kembali Israel ke tanah perjanjian dan membuatnya berbuah ketika Yesus kembali. Baca Matius 24 ayat 32 dan Roma pasal 11 ayat 26. Sebuah pertanyaan mungkin diajukan. Bukankah Yesus tidak adil dengan mengutuk pohon ara itu karena tidak menghasilkan buah, sebab memang bukan musim buah ara? Jawabannya adalah tidak. Yesus bukan tidak adil, dan bukan juga tidak memiliki alasan untuk mengutuk pohon ara itu. Pohon ara di Yerusalem berbuah 2 kali setahun. Sekali antara bulan Maret dan Mei, dan kali berikutnya antara Agustus dan Oktober. Orang bisa mengharapkan buah ara yang lebih kecil selama musim Maret sampai Mei, karena mereka berasal dari pucuk tua tahun sebelumnya. Buah ara yang lebih besar datang pada bulan Agustus sampai Oktober, dan dihasilkan oleh tunas segar di tahun yang baru, yaitu musim buah ara. Pada bulan April, Yesus pergi ke pohon ara itu untuk mencari makan. Seharusnya ada beberapa buah ara awal, tetapi dia tidak menemukan satu biji pun. Yang ada hanyalah daun yang rimbun. Seperti pohon ara yang tidak berbuah itu, Israel sangat mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara, pohon ara yang tidak berbuah itu berarti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik hanya menampilkan lahiriah, tetapi tidak ada kehidupan batinia. Kita harus mengingat firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu karena dengan daun, tetapi tidak mempunyai buah sama sekali. Lalu seketika pohon itu menjadi kering. Hidup yang tidak menghasilkan buah rohani menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan Allah menciptakan manusia dan juga menyelamatkan manusia. Dan hal itu mendatangkan hukuman atau kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara, berdoalah supaya Anda dapat menghasilkan buah bagi Yesus sepanjang waktu dan sepanjang hidup Anda. Hasilkan buah kesaksian untuk memuliakan Kristus dalam hidupmu, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. HOR Ministry.